Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama aku Muhammad Burhanuddin, NIM 236020004. Saya akan mempresentasikan pendidikan kewarganegaraan dengan judul Dasar-dasar ilmiah Pancasila sebagai suatu kesatuan sistematis. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan pedoman dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia. Mengenal pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah dapat disebut juga dengan istilah ilmu. Ilmu menurut Delian Gie merupakan serangkaian kegiatan manusia dengan pikiran dan menggunakan berbagai tata cara sehingga menghasilkan sekumpulan pengetahuan yang mengatur mengenai gejala-gejala alami dan kemasyarakatan. Jadi, pengetahuan ilmiah dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan kalau masuk akal, rasional, dan di mana teori-teori itu didapat dari proses penelitian, metodologinya terukur, dan bisa diverifikasi melalui akal. Syarat-syarat pengetahuan ilmiah terbagi menjadi 4 loh. 1. Berobjek. Berobjek adalah segala sesuatu atau masalah sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Berobjek terbagi menjadi 2 bagian. 1. Objek material. Objek material adalah sasaran bahasan dari Pancasila, baik empiris maupun non-empiris, contoh segala budaya dan bangsa ini sendiri. 2. Objek formal. Objek formal yaitu terkait dengan sudut pandangnya. Makanya, dalam kajian Pancasila, ada berbagai objek formalnya, seperti pendidikan Pancasila, moral Pancasila, dan ekonomi Pancasila. Nah, dapat disimpulkan bahwa objek material adalah sasarannya, sedangkan objek formal adalah sudut pandangnya. 2. Bermetode. Bermetode yang artinya memiliki seperangkat pendekatan sesuai dengan aturan yang logis. Dalam bermetode, ilmu pengetahuan itu dicapai, ditemukan, dikonstruksi, sehingga menjadi konsep, jadi dalil, dan menjadi teori. Itu didapat melalui proses penelitian di mana harus menggunakan metode, ada cara ditempuh, dan ada cara proses. Nah, cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar bersifat ilmiah. Metode ilmiah otomatis mensyaratkan asas dan prosedur tertentu yang disebut dengan kegiatan ilmiah. Misalnya, penalaran studi kasus, dan lain sebagainya. 3. Bersistem. Bersistem yang artinya memiliki sifat sistematis atau bermakna kebulatan dan keutuhan. Nah, dalam bersistem memiliki bagian-bagian di mana saling terkait dan bisa bekerja sama menuju titik yang sama. 4. Universal. Bersifat universal dapat juga dikatakan objektif. Maksudnya, kebenarannya diakui dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Pancasila sebagai dasar ilmu untuk negara Republik Indonesia diantaranya yaitu ada 3 poin. Poin pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya adalah Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek agar memberikan dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin kedua, nilai-nilai Pancasila mampu mengendalikan ilmu pengetahuan agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Maksudnya adalah nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Artinya,
mampu mengendalikan ilmu pengetahuan agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Poin ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan harus berakar dari budaya. Maksud dari poin ketiga ini, sebagai proses indigenisasi, ilmu mengendalikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Dasar-dasar ilmiah Pancasila sebagai satu kesatuan sistematis dan logis terbagi menjadi dua bagian. 1. Kesatuan yang bersifat sistematis. 2. Kesatuan yang bersifat organis. Kesatuan yang bersifat sistematis terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian A, Pancasila yang terdiri atas 5 sila, pada hakikatnya merupakan satu sistem filsafat. Maksudnya adalah, Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan dan sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita penjelaskan dalam tiap-tiap sila Pancasila. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling menghormati antar manusia. 2. Bertoleransi. Dan ketiga, yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, seperti membantu dan menghormati orang tua atau saudara yang ada di rumah. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bentuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara, seperti berpartisipasi dalam kerja bakti di lingkungan RT atau RW. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bentuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, seperti setiap masalah keluarga atau di lingkungan diselesaikan dengan musyawarah, yaitu mengedepankan musyawarah seperti berdiskusi atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengembangkan perbuatannya luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, seperti memberikan bantuan kepada teman yang sedang kesusahan dan menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Bagian B, sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi, Pancasila memiliki sifat sistematis karena Pancasila terdiri dari beberapa sila, yaitu 5 sila, dan sila tersebut memiliki arti dan maknanya sendiri. Sistem Pancasila lain yang biasa dikenal yaitu sistem filsafat. Adanya sistem filsafat ini diharapkan warga negara Indonesia saling menghormati dan saling menghargai. 2. Kesatuan yang bersifat organis. Pancasila merupakan satu kesatuan yang majemuk tunggal dan bersumber pada hakikat manusia, monopluralis, yakni bagian A, susunan kodrat. Susunan kodrat terdiri dari 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmaninya adalah batang tubuh, sedangkan rohani merupakan hakikat Tuhan yang abadi dan kekal, yang disebut dengan Atman. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan fisik manusia.
Bagian B, sifat kodrat. Menurut kodratnya, manusia adalah sebagai makhluk individu atau sosial. Berarti manusia itu tidak mungkin hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga selalu bersama-sama dengan orang lain, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Bagian C, kedudukan kodrat, yaitu pribadi berdiri sendiri dan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Bagian D, kesatuan yang bersifat hierarkis. Bersifat hierarkis yang dimaksud adalah bahwa sila yang berada di posisi paling atas menjadi dasar terhadap sila-sila yang posisinya yang ada di bawahnya. Jadi, sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat. Pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Dasar-dasar ilmiah Pancasila. Dasar-dasar ilmiah Pancasila terbagi menjadi 3 loh. 1. Dasar ontologis sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak. Oleh karena itu, hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pokok pendukung sila-sila Pancasila adalah manusia. Mengapa manusia dijadikan pokok-pokok pendukung sila-sila Pancasila? Manusia dijadikan pokok-pokok pendukung sila Pancasila karena manusia memiliki nilai-nilai dasar yang penting dalam pembentukan satu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Pengakuan terhadap martabat kemanusiaan sebagai pokok-pokok Pancasila menegaskan pentingnya hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan sebagai landasan bagi pembangunan sosial dan politik dalam negara Indonesia. 2. Dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Pancasila pada hakikatnya merupakan satu sistem pengetahuan. Kalau manusia merupakan basis ontologi Pancasila, maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologis dari Pancasila. Terdapat 3 persoalan yang mendasar dari epistemologis, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia. Dalam Pancasila, sumber pengetahuan manusia mencakup alam, rasionalitas, dan pengalaman. Alam itu sebagai sumber pengetahuan mengacu pada pemahaman terhadap lingkungan dan alam semesta. Rasionalitas yaitu mengacu pada kemampuan manusia menggunakan akal budi untuk berpikir dan memahami. Dan pengalaman yaitu mencakup pembelajaran dari pengalaman hidup dan sejarah. Sumber-sumber ini membentuk landasan bagi pembentukan nilai dan norma dalam Pancasila. 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Teori kebenaran pengetahuan manusia mencakup 3 pendekatan utama: empirisme, rasionalisme, dan pengalaman sejarah. Empirisme itu menekankan pengalaman dan observasi terhadap fakta-fakta yang dapat diuji. Rasionalisme menekankan penggunaan akal budi dan pemikiran rasional untuk mencapai pengetahuan. Pengalaman sejarah melibatkan pembelajaran dari pengalaman sejarah dan kebijakan masa lalu sebagai sumber pengetahuan. Pendekatan ini memberikan dasar bagi pengembangan pengetahuan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Tentang watak pengetahuan manusia. Watak pengetahuan manusia dalam Pancasila merujuk pada sifat-sifat atau karakteristik khusus dari pengetahuan tersebut. Watak tersebut melibatkan keselarasan antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Pengetahuan manusia dalam konteks Pancasila diharapkan memiliki watak yang mempromosikan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, serta selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh Pancasila. 3. Dasar aksiologis sila-sila Pancasila.
Pada hakikatnya, segala sesuatu itu bernilai. Hanya nilai apa saja yang ada, serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Menurut Noto Negoro, nilai-nilai tersebut dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. 2. Nilai vital, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. 3. Nilai kerohanian, segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.